sini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping, ada mulut, kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, ada usus besar, dan ada anus. Nah, ini adalah gambar dari mulut. Mulut adalah awal dari saluran pencernaan. Faktanya, proses pencernaan manusia dimulai bahkan sebelum proses menggigit. Kelenjar ludah menjadi aktif saat seseorang melihat dan mencium hidangan makanan. Setelah mulai makan, mulut akan mengunyah makanan menjadi potong-potongan yang lebih kecil agar mudah dicerna. Air liur pun bercampur dengan makanan untuk mulai memecahnya menjadi bentuk yang dapat diserap dan digunakan tubuh. Saat menelan, lidah memasukkan makanan ke tenggorokan dan ke kerongkongan. Nah, di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Di dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Selanjutnya, ada yang namanya kerongkongan. Kerongkongan terletak di tenggorokan dekat trakea. Kerongkongan akan menerima makanan dari mulut saat proses menelan. Fungsi kerongkongan adalah sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit masuk ke dalam lambung. Nah, ini adalah gambar dari kerongkongan di mana ada faring, lidah, katup epiglotis, laring, ada esophagus atau kerongkongan, dan ada trakea. Nah, ini adalah lambung. Lambung adalah organ berongga atau wadah yang berfungsi untuk menyimpan makanan saat sedang dicampur dengan enzim pencernaan. Enzim ini melanjutkan proses memecah makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan. Sel-sel di dalam lapisan lambung akan mengeluarkan asam kuat dan enzim kuat yang bertanggung jawab untuk proses pencernaan pemecahan makanan. Ketika makanan sudah diproses, sisanya kemudian dilepaskan ke usus kecil. Kemudian ada usus halus. Usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan terjadi dalam usus halus. Pencernaan makanan terjadi duodenum dan jejunum, sedangkan ileum menjadi tempat penyerapan nutrisi makanan. Namun, pada usus halus hanya terjadi pencernaan kimiawi saja. Ketiga bagian usus tersebut akan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pencernaan makanan agar menjadi bagian-bagian kecil yang diserap di dalam pembuluh darah usus. Selanjutnya adalah usus besar. Usus besar adalah tabung berotot sepanjang kurang lebih 1,82 meter yang menghubungkan usus kecil ke rektum. Usus besar antara lain terdiri dari sekum, kolon ascens kanan, kolon transversum melintasi, kolom descendens kiri, dan kolom sigmoid yang terhubung ke rektum. Usus ini bertanggung jawab untuk memproses limbah yang tersisa dari proses pencernaan. Limbah atau kotoran dilewatkan melalui usus besar dengan cara peristaltik. Pertama dalam keadaan cair dan akhirnya dalam keadaan padat. Kemudian ada rektum. Rektum adalah ruang lurus 8 inci yang menghubungkan usus besar ke anus. Tugas rektum adalah menerima tinja dari usus besar dan mengirim sinyal ada tinja yang harus dievakuasi, dibuang keluar, dan memegang tinja sampai evakuasi terjadi. Dan yang terakhir ada anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini berbentuk saluran sepanjang 2 inci atau 5,8 cm
yang terdiri dari otot-otot dasar panggul dan dua sfinkter anal, internal dan eksternal. Anus dikelilingi oleh otot-otot sfinkter yang penting dalam memungkinkan mengontrol pengeluaran tinja. Otot dasar panggul menciptakan sudut antara rektum dan anus yang dapat menghentikan tinja keluar ketika itu tidak seharusnya. Sfinkter internal selalu kencang, kecuali ketika feses memasuki rektum. Hal ini berfungsi agar seseorang bisa mencegah BAB tanpa disadari ketika tidur atau tidak menyadari kehadiran feses. Nah, di sini diberikan kuis teka-teki silang. Nah, nomor 1 yang mendatar, menyimpan makanan saat sedang dicampur dengan enzim pencernaan adalah lambung. Kemudian yang kedua, organ yang bertanggung jawab untuk memproses limbah yang tersisa dari proses pencernaan adalah usus besar. Kemudian yang ketiga mendatar, usus 12 jari disebut duodenum. Kemudian bagian yang menurun, yang pertama, awal dari saluran pencernaan adalah mulut. Kemudian yang nomor 2, ruang lurus 8 inci yang menghubungkan usus besar ke anus adalah rektum. Yang ketiga, bagian terakhir dari saluran pencernaan yaitu adalah anus. Baik, terima kasih atas perhatiannya.